jualan online, jualan semua, dulu nggak ada. Ya, I'm one and the only. Ya. Nah, mulailah melihat peluang itu dari lingkungan terdekat. Kalau Anda sekolah, dari kampus, lihat ada nggak peluang-peluang itu. Kalau ada, tangkap. Kalau nggak ada, ciptakan. Ya, nah. Ya, pertama belajar yang benar, cepat selesaiin. Ya, berorganisasi. Yang ketiga, cari peluang. Ya, supaya Anda bisa berusaha. Nah, itu kalau itu Anda lakukan dengan cepat, maka Anda akan bisa untuk mencapai tujuan seperti apa yang Anda cita-citakan. Nah, kedua, soal beasiswa. Kami memiliki yang namanya CT Arsa Foundation. Ya. Kami memberikan bukan cuma beasiswa tapi biaya hidup dan lain sebagainya. Syaratnya satu, harus miskin. Ya, kami tidak memberikan beasiswa kepada orang yang relatif mampu. Ya, jadi kalau miskin, ya itu punya peluang. Tapi kalau nggak miskin, saya mohon maaf karena banyak teman-teman saudara-saudara kita yang miskin, pintar, tapi tidak punya kemampuan untuk melanjutkan ini. Jadi itu arahnya ke Yayasan CT Arsa Foundation. Nah, yang kedua, minta jadi mentor. Ya, betul. Tadi, ya. Batu pijakan apa Pak, step by step sampai sebelum akhirnya bisa besar? Ya, tadi kan Anda sudah mengutip sunnah Nabi, ya, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang berguna untuk orang banyak, ya. Jadi steppingnya apa gitu, ya. Nah, soal stepping ini mulailah dari sesuatu yang paling kecil saja, ya. Anda kan punya lingkungan terkecil, keluarga. Do it something untuk keluarga Anda. Kalau bisa lebih besar, ya, lingkungan di luar keluarga yang terdekat. Karena itu juga anjuran agama, mulailah dari keluarga, tetangga terdekat, ya, baru lingkungan yang lebih besar. Terus menerus seperti itu. Nah, kalau jadi mentor, saya mohon maaf, kalau semuanya pengen saya mentorin, saya nggak bisa. Tapi cara saya seperti ini, bicara langsung dengan Anda, ini kan semuanya direkam di YouTube, di TikTok, di mana aja ini keluar, ya. Nah, Anda bisa belajar semuanya dari situ. Sama saja Anda mempunyai mentor CT, ya, tapi melalui teknologi yang ada sekarang. Nah, Mbak yang ketiga tadi soal melihat peluang, ya. Ya, melihat peluang. Melihat peluang. Tadi saya katakan, ya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil saja dulu. Ya, dari lingkungan terdekat. Anda kuliah misalnya, ya. Mulailah ini dari Sumeneb kan, kuliahnya di mana? Kenapa? Surabaya, ya. Nah, kuliahnya di Surabaya. Di mana universitasnya? Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh, nah, kan di UNUSA, ya. Coba lihat, ya, di UNUSA itu apa yang bisa Anda lihat sebagai peluang, ya. Ada enggak? Gitu. Saya dulu mulai dari UI, ya. Saya simpel misalnya. Saya kasih contoh aja simpel nih. Dulu di kampus itu ada tangga. Ya. Ada tangga. Dulu kan nggak ada lift, nggak ada apa, semua pakai tangga. Ya. Apa yang saya lakukan? Di bawah tangga kan selalu kosong. Ya. Saya taruh mesin fotokopi di bawah tangga itu. Terus kan mesti punya mesin fotokopi, mesti punya modal. Tapi saya nggak punya modal, gimana caranya? Saya cari orang yang punya mesin fotokopi. Ya.
Saya suruh dia jualan di situ, taruh ya. Kan mesin fotokopi ada counternya kan? Bisa dilihat kan? Jadi setiap sore malam saya pulang saya catat berapa counternya. Besok mau pulang lagi saya catat berapa counternya. Ya, dulu fotokopi Rp25 ya. Jadi saya cas dia Rp2,5. Ya. Jadi itulah uang yang saya dapat. Ya, kok bisa Bapak bikin begitu? Saya pemimpin mahasiswa. Dulu dekan saya, rektor saya takut sama saya. Ya, gitu. Jadi itu cara melihat peluang. Ya. Jadi caranya banyak bisa dilakukan. Ya. Contoh lagi, ya. Dulu namanya saya kan Fakultas Kedokteran Gigi, banyak bahan, alat-alat yang diperlukan. Ya, tapi nggak semua mahasiswa kan punya uang. Ya, orang tuanya juga belum. Jadi saya cari importir yang bisa memberikan barang ke saya tanpa ini, dan saya bisa bayar 3 bulan. Kan nggak mau importirnya, kenal sama saya kagak, mahasiswa. Saya cari teman saya, ada bapaknya kolonel. Kolonel ini kepala Dinas Kesehatan Gigi Angkatan Darat. Kalau beli banyak kan, nah, saya datang, saya jual idealisme saya ke dia. Saya bilang, Pak, ini banyak mahasiswa, butuh bahan, butuh alat, tapi nggak bisa punya bayar langsung, bisanya nyicil. Terus gimana? Iya, saya udah ketemu importir, tapi perlu ada orang yang menjamin. Karena saya mau jual idealisme saya, si kolonel terketuk hatinya. Ngajak saya ke importir itu. Kasih barangnya, kasih bahannya, saya yang jamin. Ya, nah, dapat barang, saya jualan ke teman-teman mahasiswa saya dengan installment. Ya, dengan installment saya juga mendapatkan keuntungan. Harga yang saya jual sama dengan harga yang di toko, tapi boleh utang. Ya, kenapa? Karena di harga diimportir kan lebih murah. Tetapi apa syaratnya? Harus jaga kepercayaan. Ya, karena saya sudah dijamin oleh orang tadi, saya harus menjaga. Kalau saya nggak bisa jaga kepercayaan itu, maka nama saya akan cacat dan saya tidak akan dipercaya lagi seumur hidup saya. Itu, Dek. Mohon izin Bapak, tadi untuk pertanyaan tokoh inspiringnya Bapak. Tokoh. Buku tadi Pak. Ya, Buku, nggih. ya. Tokoh inspiring saya itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi Anda juga nggak perlu nih ya tokoh inspiring ini di level Anda. Mulailah dari yang Anda pikir Anda bisa capai nih. Ya. Saya ingat betul. Saya waktu memulai usaha gitu, pertama kali saya kenal satu manajer bank. Ya, dulu banknya namanya PDFCI, Lembaga Keuangan Non-Bank. Saya lihat rumahnya di Bali Village di Fatmawati, mobilnya Toyota Corolla. Ya, dream saya cuma itu aja. Kalau saya nanti hidupnya bisa seperti itu, saya sudah syukur, alhamdulillah. Ya, akhirnya saya sampai ke level itu. Ya, saya dream lagi. Oh, saya mau ini, gitu. Sehingga gantungkan cita-cita ke langit sih boleh saja, gitu. Tapi approaching yang more realistic itu lebih baik. Anda misalnya sekarang mahasiswa di Unusa, cita-cita mau jadi seperti Pak Nuh aja udah alhamdulillah. Ya, gitu ya. Jangan mau jadi Pak Prabowo gitu loh. Ya. Itu kira-kiranya begitulah. Ya, jadi yang achievable atau mau jadi dosen Anda dululah gitu loh. Terus jadi apa lagi, itu lebih mudah. Kalau buku, hampir semua buku tentang riwayat hidup, ya, tokoh-tokoh yang
besar itu saya dulu baca. Ya, Pak Ciputra saya baca bukunya beberapa terkait dengan PT Pembangunan Jaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang nih ada yang lebih enak sebenarnya. Ya, di TV itu ada namanya Netflix. Ya, ada namanya dokumenter. Dokumenter itu saya belajar banyak dari dokumenter. Sampai sekarang saya nonton hampir semua dokumenter Netflix itu saya belajar. Saya tonton. Kenapa? Itu jadi pembelajaran buat saya. Saya jadi ngerti sejarah, saya jadi ngerti semua segala macam itu dari Netflix sekarang. Dan ada YouTube, Anda cari aja siapa itu ketemu aja pasti. Ya. Ada semua sosial media. Jadi sekarang ini era untuk mencari informasi itu mudah. Ya, dibandingkan dengan membaca buku, ya, itu cara yang lebih mudah sekarang. Karena kalau baca buku itu cuma satu. Ya, mata kita yang ngelihat dan masuk ke otak. Ya, itu sering lupa. Kalau audio, video, visual, semua panca indera kita itu nyerap. Sehingga kita menjadi lebih susah lupa. Ya, dan lebih terinspirasi dibandingkan dengan membaca buku. Era sekarang, era Anda jauh lebih mudah dibandingkan era saya. Gitu, Mbak. Give Bapak, terima kasih. Oke, once again, give a round of applause untuk Bapak Hairul Tanjung. Kita mau lanjut Q&A. Boleh buka 3 lagi. Wah, semangat semua nih Pak, sampai bingung. Mbaknya deh yang pegang handphone boleh ya, 1,